merepresentasikan tugas yang dianggotai saya sendiri Muhammad Awihak dan Satria. Hukum pemberantasan korupsi. Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia. Apresiasi yang tinggi diberikan pada setiap usaha untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Muncul sebuah harapan bahwa Indonesia di masa mendatang akan jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Tidak ada yang dapat mengatasi korupsi di Indonesia kecuali dengan sebuah sistem yang komprehensif. Sebuah sistem yang dapat menyediakan akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan nilai-nilai untuk melawan korupsi. Tentu sistem ini harus melingkup banyak bagian dari berbagai area. Bagian-bagian dari sistem tersebut harus berhubungan satu sama lain dan bekerja sama. Sistem yang komprehensif akan sangat sulit mengatasi korupsi karena korupsi telah menjadi pandemi yang berbahaya tidak hanya bagi mereka yang berada dalam institusi publik, tetapi juga bagi semua orang. Baik, sekarang adalah pembahasan asas hukum pemberantasan korupsi 149. Berikut ini beberapa perangkat hukum anti korupsi. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengesahan United National Convention Against Corruption. UNI No. 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan di Jakarta pada 27 Desember 2002. Terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Berikutnya ada RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya ada UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas No. 31 Tahun 1999. Berikutnya ada UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Disinilah pentingnya peran serta lembaga negara dalam membuat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memuat ketentuan pidana, yaitu menentukan pidana minimal khusus, pidana denda yang paling tinggi, dan ancaman pidana mati. Tentu pidana dapat dibaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2. Ayat 1. Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana, penjara, dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Instrumen atau peraturan hukum akan efektif atau berdaya guna ketika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap perkara atau kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat harus direspon atau ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan diproses secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga secara perlahan tindak pidana korupsi berkurang dan pada akhirnya tindak pidana korupsi di negara Indonesia tidak terjadi lagi. Baik, selanjutnya ada masa pemberantasan korupsi berdasarkan aturan perundang-undangan. Masa 1945 sampai 1957, korupsi itu dianggap sebagai ancaman negara yang membahayakan. Tahun 1956, kasus korupsi mulai mengalir dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Muhtar Lubis dan Rosihan Anwar. Namun keduanya justru dipenjara pada tahun 1960. Adalah KUHP terkait dengan dasar hukum yang digunakan
kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri, yaitu pada bab buku kedua KUHP. 2. Masa 1957 sampai 1960 korupsi dirasakan sudah mulai menguat dan dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Dasar hukum pemberantasan korupsi dengan menggunakan peraturan militer, yaitu peraturan penguasa militer nomor peraturan garis miring PM garis miring 06 garis miring 1957 atau tata kerja menerobos kemacetan pemberantasan korupsi. Peraturan penguasa militer nomor peraturan garis miring PM garis miring 08 garis miring 1957 kerja menerobos kemacetan pemberantasan korupsi. Peraturan penguasa militer nomor peraturan garis miring PM garis miring 11 garis miring 1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan pembuatan. Peraturan penguasa peran pusat kepala staf angkatan darat nomor peraturan garis miring Perpu garis miring 031 garis miring 1958. Peraturan penguasa peran besar kepala staf angkatan laut nomor peraturan garis miring garis miring 1 garis miring 7 garis miring 1958. Pada masa Orde Lama pernah dibentuk panitia rektori negara atau PARAN yang dipimpin oleh Aha Nasution dibantu oleh Prof. Jamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, peran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya menyerahkan kepada pelaksanaan tugasnya kepada kabinet Juanda. Masa yang ketiga, masa 1960 sampai 1971. Dasar hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP. Lembaga khusus untuk memberantas korupsi mulai dibentuk, yaitu Operasi Budi atau Kepres nomor 275 garis miring 1963. Komando tertinggi Retorik Aparat Revolusi atau Kontan dengan Ketua Presiden Soekarno dibantu oleh Subagio dan Ahmad Yani. Tim pemberantas korupsi garis miring dalam kurung Kepres nomor 228 garis miring 1967. Tim Komisi 4 Kepres nomor 12 1970 Komite Anti Korupsi atau KAKS 1967. Nomor 4 adalah masa 1971 sampai nomor 4 adalah masa 1971 sampai dengan 1999. Undang-Undang 24 Perpu tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang memberikan perluasan perumusan tindak pidana korupsi. Beberapa tindak pidana korupsi dalam aturan ini dianggap dengan delik formil, percobaan dan permufakatan jahat dianggap sebagai delik. Dan selesai pada masa ini dibentuk tim OPS-TIB. Tim pemberantasan korupsi diaktifkan kembali pada tahun 1982 serta didirikan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN. Nomor 5, yang kelima, masa 1999 sampai sekarang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyempurnakan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 garis miring 1971 tentang korupsi aktif dan korupsi pasif. Penegakan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil serta memperluas pengertian pegawai negeri. Dalam ini dibentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
garis miring TGTPK atau PP 1019 garis miring 2000 dan KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memindahkan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi, dan daerah contoh yang bebas korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindak pidana preventif atau pencegahan dan represif atau pengetahuan ini dilakukan dengan memosisikan AK sebagai katalisator atau trigger bagi aparat atau institusi lainnya. Maka kata kuncinya adalah pendidikan anti korupsi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.